Hadirin dan hadirat jamaah taklim subuh yang sangat mulia Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapat ridho berkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka taklim subuh ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kepada beliau kita waktu sebelumnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji dari Allah yang telah memberikan sakinah ketenangan yang dengan ketenangan itu bisa bertambah dengan kita ya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh-sungguhlah dalam iman kepada Allah dan tingkatkanlah kualitas takwa di hadapan Allah. Karena orang yang melakukan ketakwaan di hadapan Allah tidak akan pernah buntu dalam hidupnya. Allah janjikan jalan keluar dari setiap masalah. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan susah dalam rezekinya, karena Allah berikan jalan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan orang yang bertakwa dengan Allah tidak akan pernah pusing dengan urusannya, karena Allah mudahkan setiap urusan orang-orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa dengan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa dengan Allah, Allah berikan rezeki yang terkadang tak disangka oleh dia dengan rezeki itu datang. Dan orang yang bertakwa dengan Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ini janji Allah di surat Al ayat keempat 3-5. Mudah-mudahan kita semua yang kita lakukan di subuh ini, rutin tiap Sabtu ini, merupakan bagian di antara ikhtiar kita untuk menunjukkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa diartikan sebagai imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangkan. Ketika takwa itu definisinya itu, maka apapun yang kita kerjakan, baik yang sifatnya adalah ibadah ritual maupun juga adalah kebaikan kepada orang lain, disebut dengan sosial, insyaallah ini menjadi bagian di antara ibadah, dan ibadah itu merupakan bukti di antara orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita dan menjadikan kita minal muttaqin, di antara orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sadar bahwasanya kita ini hidup di akhir zaman, hidup di akhir zaman ini semakin menjauh dari ajaran-ajaran agama. 14 abad semakin jauh dari Rasulullah. Banyak sekali urusan-urusan agama ini yang sudah dikotori, tidak murni lagi. Kualitas iman juga di akhir zaman ini begitu banyak godaan, baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya materi. Terkadang kita sendiri dibuat ragu dengan perbuatan-perbuatan ataupun mungkin kebijakan, termasuk juga mungkin paham-paham para ulama, sehingga membuat kita bukan bertambah imannya, maka makin ragu imannya. Tapi juga ada orang-orang beriman, semakin zaman ini menjauh dari kehidupan Rasulullah, jaraknya gitu, mereka semakin kuat. Al-Islamu gharibun
Islam itu datangnya aneh, asing. Islam ketika datang di tengah-tengah orang-orang Arab yang dikenal dengan bangsa jahiliyah, primitif, tidak punya peradaban, akidahnya bukan lagi menyembah kepada Allah, tapi patung mereka sembah. Siapa yang punya uang itu yang paling besar, siapa yang punya keturunan raja itu yang dihormati. Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Anak perempuan tidak diharapkan kelahirannya, dibunuh oleh mereka. Kerjaannya pesta, pestanya bukan pesta yang baik, khamar, begal di mana-mana, perzinahan, itu kerjaannya. Tuh kenyataan yang ada di Arab waktu itu. Maka Rasulullah diangkat dari Nabi, berulah Islam. Maka semua kebiasaan itu dirubah, banyak yang diharamkan, banyak yang dilarang. Maka bukan hal yang mudah ketika itu. Seakan-akan Islam itu datang dengan asing. Ada yang mereka menolak, ada yang menerima. Tapi di antara menolak dan menerima banyak yang menolak, bahkan jadi permusuhan. Rasulullah diancam dengan berbagai macam-macam. Nah, kata Nabi, Islam kok asing karena ada paham yang baru datang. Tapi lama-lama diterima dan ada sinyal dari Rasulullah. Nanti makin ke akhir zaman akan terasa asing lagi, Pak. Ya, kan? Maksudnya itu bukan tidak dikenal lagi, tapi ajarannya itu akan jadul, kuno. Ini ajaran dulu, ngapain dibawa-bawa zaman sekarang? Jadi dipaksa kita ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya Islam itu tidak hanya sekedar harus menyesuaikan dengan zaman, tapi juga ada taslim. Taslim itu adalah ketundukan kepatuhan. Ketundukan kepatuhan. Ketika ada perintah, kerjakan. Ada larangan, tinggalkan. Teringat kita dengan cerita Tolhah ya Pak. Jadi Tolhah itu putranya Ibnu Abbas. Jadi kebiasaan di Madinah itu dulu, kebiasaannya Tolhah ini Pak, nuangin apa tuh namanya? Nuangin khamar. Pesta khamar itu. Wah, itu bapaknya, keluarganya. Satu waktu kebiasaan dia malam tuangin khamar, undang orang untuk pesta khamar di rumahnya. Ketika mereka sudah siap pesta khamar itu, tiba-tiba ada suara pengumuman lah gitu, teriak dari ujung kota Madinah itu. Kemudian kata Ibnu Abbas bilang sama Tolhah, coba kau keluar dulu, kata dia. Itu apa namanya? Ada ribut-ribut di ujung sana itu. Ada apa? Ini saya ceritakan dengan bahasa saya ya Pak, ini hadis sebenarnya. Keluarlah dia kalau itu. Ternyata ketika dia dengarkan, isi ributnya itu adalah bahwa Rasulullah dengan sahabat mengatakan hurimat alikul khamr. Allah hari ini mengharamkan khamr. Mengharamkan khamr. Kemudian tidak lama dia lari lagi ke rumah dan bilang sama ayahnya, wahai ayahku, kata dia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr. Mereka sudah masuk Islam Pak. Islam itu dulu belum mengharamkan khamr, masih dijadi kebangsaan itu orang-orang yang belum khamr itu. Allah dan Rasul telah mengharamkan khamr. Ketika turun perintah itu, khamr yang sudah disiapkan dituangkan untuk diminum itu Pak, ditumpahkan seluruhnya. Jadi ketundukan dan kepatuhan dengan perintah dan itu langsung hari itu juga seketika. Pemahamannya buat kita bahwa kita terkadang sering berpikir ulang ketika ada perintah maupun larangan dalam agama kita yang itu menghantam kebiasaan kita. Bahkan mungkin mencari 1000 alasan untuk membenarkan kesalahan kita itu. Padahal dalam agama ini ada taslim tadi itu Pak, ketundukan.
menunjukkan kepatuhan. Kerjakanlah perintah Allah sekalipun itu berat buat kita. Dan itu menjadi satu kebiasaan kita dan menjadi penentu hidup kita. Kalau itu adalah perintah, kerjakan. Termasuk tinggalkan larangan Allah, sekalipun larangan itu berat buat kita untuk meninggalkannya. Karena inilah musuh Islam. Jangan sampai kita ini membuat 1000 alasan untuk meninggalkan perintah Allah dan membuat 1000 alasan untuk melanggar larangan Allah. Jadi kan, seakan-akan kita lebih pintar daripada Allah. Nah, inilah fungsi agama. Jadi agama itu menjadi jalan, menjadi petunjuk buat kita untuk lebih baik sesuai dengan rel yang ada. Jadi bukan ditarik-tarik sama kita, cokan dengan kita, bukan. Akhir-akhir ini saya melihat beragama ini, agama ditarik dalam kehidupan kita, dipaksakan. Yang nggak cocok, dicocok-cocok. Yang nggak pas, ya, ditinggalkan. Mana yang cocok diambil, yang nggak ditinggalkan. Makanya Allah menyampaikan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Al haram bayyinun, al halal bayyin. Yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Ini karakter seorang muslimin, Pak. Jadi ada atas budi, ketundukan dengan perintah, tunduk dengan larangan, ya. Jangan dikorek-korek, karena nanti kita ini apa? Ya, Islam itu ya begitu. Kita ketika sudah mengatakan syahadat di hadapan Allah, berarti kita tunduk dengan semua perintah Allah dan tunduk dengan Allah. Sekalipun berat buat kita, tapi itulah ketentuan dan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang sudah ada ketundukan, maka dia punya sifat pengorbanan, berkorban dalam keislaman dia, ridho, yang mau berkorban, mau melaksanakan perintah Allah dan mau meninggalkan larangan. Maka ujung yang terakhir yakin. Orang kalau sudah tunduk, orang kalau sudah rela berkorban, artinya mau berjuang, ujungnya yakin. Yakin dengan Allah, yakin dengan perintahnya, yakin dengan larangannya. Ada disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu. Dari kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Jadi yakin dengan Allah itu gak ragu lagi. Yakin dengan perintahnya itu, yakin dengan taatnya itu. Orang yang yakin dengan semua itu, ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah mereka yang berada dalam petunjuk dalam agama Allah. Jadi kalau nggak yakin kita ini dalam beragama susah, nggak ketemu nanti. Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah akan memberikan kebaikan dengan kita kalau kita melaksanakan perintah. Yakin Allah akan memberikan kebaikan kalau kita meninggalkan larangannya. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang bahagia, muflih, orang yang beruntung, berbahagia di akhirat nanti. Jadi ini modal seorang muslim itu satu, rela berkorban. Yang ketiga adalah harus yakin. Jadi kalau nggak yakin sholat itu ngapain gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita juga melaksanakan thalabul ilmi, kajian jam subuh ini semakin disirami terus. Ya walaupun nggak terlalu keras menyirami ini gitu kan. Walaupun sampai pesantren, tapi tiap Sabtu kan kentok juga. Apa kentok itu ya? Apa namanya? Berlobang juga. Berbekas juga gitu loh Pak. Ya. Bagaimana cerita Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Seorang mencari ilmu tapi bebel itu ya. Susah diomongin, susah masuk gitu. Akhirnya saking dia ini nggak pernah paham Pak belajar itu, kemudian dia untuk rasa kabur lah ceritanya dia, kabur ke gunung gitu.
Sampai di gunung dia istirahat di sebuah apa namanya ya gua tempat hutan gitu. Kemudian hujannya nggak besar gitu, tapi airnya jalan. Tiba-tiba ketika kering masih ada tetesan air yang turun dari atas itu nimpah ke dalam batu di bawah, batu keras, batu gunung itu keras. Tiba itu tuh ya air gunung lalu dia lihat kan, katanya itu batu keras pastinya, tapi kok jadi makin kental bekas air itu terus gitu tiap hari tiap waktu. Nah itulah siraman rohani itu di sana. Jadi kalau kita ini sering dengerin tausiah, sering dengerin kajian-kajian begini, sekeras-kerasnya hati kita, ya ujungnya lembut juga gitu. Maka kita tidak boleh putus asa dengan apa keras hati kita dengan atau keras hatinya orang lain. Orang semakin diberikan masukan, semakin diberikan siraman rohani yang ujungnya jadi juga gitu, artinya berbekas juga. Nah itu pun kita tiap Sabtu. Tidak seberapa yang saya sampaikan Pak, boleh jadi mungkin lebih pintar Bapak dibanding saya, termasuk kesolehan, lebih soleh Bapak dibanding saya, insya Allah. Tapi kan kata Allah bukan lihat siapa yang paling soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang penting saling itu saling menasihati. Yang penting yang kita sampaikan tidak keluar daripada apa yang disampaikan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan upaya ikhtiar kita dulu di hari Sabtu subuh tidak hanya sekedar mengisi waktu dari subuh ke suruk, tapi juga menjadi wasilah kita untuk memberikan dan untuk membina dan kita menjadi orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah, pada sore hari ini kita lanjut lagi kajian kita ya. Kita masih bahas kitab Riyadhus Shalihin. Saya berharap kapan ada waktu aku bisa beli kitabnya, beli kitab Riyadhus Shalihin, biar jadi bukti lah di hadapan Allah dan jadi warisan buat anak-anak kita bahwa Allah pernah ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Saya ini ngajarin kitab ini bukan gak berburu Pak, saya juga punya guru, punya ijazah saya ngajarin kitab Riyadhus Shalihin ini. Kitab yang saya ajarkan di Bandar Lampung ini Pak dengan jamaah Al-Kabair, Adul-Bukhari, Riyadhus Shalihin gitu ya. Kemudian kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya punya ijazah, dia maksudnya ya pernah belajar gitu dengan guru yang memang dia sampai dengan pengarang kitabnya. Jadi saya juga berharap bahwa Pak beli kitabnya, gitu. Kitab Arabnya Korea, terjemahnya juga boleh. Jadi tiap subuh Sabtu itu masjid itu jangan hanya bawa sejadah, bawa kitab, bawa buku. Ditanya mananya, apa ya Pak mau ngaji? Ya kan, jadi contoh. Jadi kalau pas di rumah dibuka lagi. Sekarang ini kelemahan kita itu adalah malas baca Pak, malas baca. Dan orang baca baru beberapa paragraf sudah ngantuk ya, malas baca. Jadi bedakan Pak, mana belajar, mana mendidik. Kalau belajar itu transfer ilmu, belajar. Kalau mendidik itu transfer akhlak, transfer kebiasaan, tradisi. Itu bedanya pesantren dengan sekolah biasa. Kalau sekolah biasa kan datang ke sekolah, belajar, pulang jam 2 jam. Kalau pesantren itu 24 jam. Bangun jam 4 subuh, dibangunin kalau nggak dibangun, kalau nggak bangun, guyur pakai air. Jam sholat 5 waktu, giring ke masjid. Jadi ada rutinitas, ada tradisi yang dibangun, dididik anak itu menjadi punya kebiasaan dalam hidupnya. Sehingga nanti kalau sudah biasa sholat subuh berjamaah, sudah biasa sholat tepat waktu, ketika dia keluar dari pesantren itu berbekas. Ketika nanti akhirnya dia punya perasaan dosa kalau nggak berjamaah, itu pendidikan. Yang kedua, dia transfer kebaikan, kesolehan. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang adab mencari ilmu ya, kata Imam Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab itu,
Jadi ilmu itu akan sampai kepada orang yang mencarinya tidak hanya karena otaknya yang cerdas, Pak, tapi bagaimana keredoan guru dan keikhlasan murid. Nah, gitu ya. Boleh jadi, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu ini mungkin ketika belajar itu susah nangkap apa ya, nangkap itu susah untuk mencerna, memahami ini susah, bingung sedang kalau ngomong muter-muter bisa gitu kan, nggak ketemu misalnya gitu kan. Tetapi bapak ibu ini ikhlas, nerima aja, udah dengerin aja, nerima aja. Saya juga ikhlas menyampaikannya, gitu kan. Saya ridho, bapak ibu juga ikhlas. Nah, boleh jadi ilmu itu, Pak, pindahnya bukan karena cerdasnya bapak gitu, tapi karena keikhlasan itu yang terjadi di antara kita. Bapak ikhlas mendengar, saya ikhlas menyampaikan. Ah, gitu. Al-Ghazali itu bilang begitu, Pak, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Maka salah satu di antara adab pencari ilmu itu yang pertama adalah tathhirul qalb, tathhirun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ansuil akhlak, dari penyakit-penyakit atau keburukan-keburukan akhlak. Ya. Karena ilmu itu adalah ibadahnya hati. Jadi kan kalau kita mau sholat aja harus bersih dari najis ya, Pak. Mau sholat apa dari najis kan, pakai baju yang bersih, wudu dulu gitu. Itu terutama dari najis yang sifatnya fisik. Dan ternyata Allah juga minta sholat itu harus bersih dari kotoran batin. Kotoran batin itu tadi gitu, iri, dengki, hasud, ghibah, ujub, takabur, sombong. Ada hadis yang mengatakan tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang, tidak akan pernah masuk malaikat rahmat ke dalam rumah seseorang, fihi kalbun, di dalamnya ada anjing. Imam Al-Ghazali menerjemahkan hadis itu bukan kepada anjing fisik, bukan, Pak. Bukan berarti bapak yang punya anjing gak ada malaikat ke rumah, bukan. Masa susah untuk malaikat masuk ke rumah? Gampang malaikat masuk ke rumah orang itu kan artinya. Tapi dia memaknai hadis itu tidak akan datang pancaran ilahi, nur dari Allah, kalau di hatinya ada sifat-sifat kayak anjing. Dengki, iri, ghibah, suuzon, gitu. Penyakit-penyakit hati itu anjing. Kita disebut dengan kalbu, sifat-sifat anjing. Sama ketika ilmu itu adalah cahaya dari Allah, pancaran nur dari Allah, akan susah masuknya, Pak, ilmu itu ke dalam hati yang punya karakter begitu. Lantas kau usah ada orang yang pintar, bedakan, Pak, mana ilmu mana pintar. Jadi ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bisa menyinari hati kita, bermanfaat. Tenang dengan ilmu itu, hidup di hatinya. Jadi laisa ilmu berriwayah, ilmu itu bukan hafalan-hafalan, bukan. Oh ini halaman sekian, ini hadisnya begini, bukan itu. Tapi ilmu itu ketika masuk ke dalam hati, itu manfaat, terasa oleh kita, tenang, menyinari kehidupan. Itulah ilmu. Makanya al-ilmu nur wal jahlu. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, manfaat, berkah. Nah, salah satu adab mencari ilmu itu adalah membersihkan hati. Bapak ikhlas, saya ikhlas, jalani. Nah, jadi dari sana, makanya orang-orang dulu tuh kalau belajar, masya Allah, gitu ya. Walaupun sambil umut-umutan palanya itu kayak orang ngantuk. Pas ditanya tahu dia, pas ditanya tahu, Pak, tahu dia. Coba kalau sekarang Bapak umut-umutan ditanya sama saya gitu, insya Allah dia tahu gitu. Jadi yang jalan itu tidak hanya otak, hati itu jalan. Basyirah itu jalan, hati ke hati. Makanya Bapak jangan pernah menyalahkan namanya ilmu laduni. Pernah dengar laduni itu, Pak? Sekali sebagian ulama mengatakan, wah itu ilmu apa itu katanya. Laduni itu transfer hati, Pak. Bukan transfer ilmu lagi itu, transfer hati. Ya
belajar kok bisa, orang nggak belajar kok bisa tahu gitu kan. Nah itu di luar kemampuan kita itu kan. Jadi ada yang pola dulu nih. Rasulullah itu dikasih bulan dunia oleh Allah. Beberapa ada malaikat, pada Nabi Khidir kan. Nabi Khidir punya bulan dunia. Ya kan dia tahu sesuatu yang akan terjadi besok itu. Nah itu orang-orang tertentu lah gitu. Tapi tadi makomnya itu ke arah sana. Jadi kita sehati. Insyaallah. Baik, jadi ada waktu kapan Bapak ke Karang gitu kan, ke toko buku, belilah kita. Dia punya buku. Dulu Al-Kabair belum punya juga ya Al-Kabair. Jadi ngaji dengan kita atau musuh-musuh lain itu ada kitabnya, ada bukunya, jelas kita kan. Beli murah buku-buku ini. Buku agama itu lebih murah dibanding buku umum, Pak. Kalau buku umum kayak misalnya teori-teori penelitian apa pembangunan apa itu mahal-mahal, kadang di atas 100-200 lebih. Kalau buku-buku agama kayak gini ya paling 70.000, 80.000 ya, tergantung ketebalan juga. Karena memang itu kan cetak lebih lah. Di rumah biar bisa dibaca. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang memang punya aktivitas menasihati orang. Jadi khotib ya. Jadi ya walaupun kecil-kecilan gitu kan. Jadi jangan sampai menyampaikan agama itu cuma apa yang di otak kita. Repot kalau gitu. Nanti seotak-otak kita nyampeinnya akal-akalan nanti yang banyak. Jadi ada pegangan, ada baca. Dan kita tidak menjadi orang yang tahu dari orang, tapi juga ini ada hadisnya. Sekalipun kita belajar tahu dari guru, kemudian juga kita lihat di kitabnya. Ini penting banget. Dan yang kedua, kitab itu gak pernah rugi, Pak. Gak akan laku, Pak. Iya. Saya beli kitab di Usul ini tahun 2010. 2010, sekarang 2010, 10 tahun. Kalau baju 10 tahun sudah nggak mau pakai lagi, kita pakai kan udah warnanya itu udah kusam gitu. Tapi kalau buku ini, bahkan saya ini dapat warisan dari orang tua buku. Nah, saya itu senang kalau ada orang ngasih buku. Saya kalau ke Mekah tanya lagi jamaah yang berumur dengan saya. Orang nanya, Ustaz itu kamu siapa? Itu kitab. Saya tiap ke Mekah tuh beli kitab 10. Maka di rumah tuh kitab saya di perpustakaan. Walaupun nggak sempat saya baca, nggak kebaca ya karena waktunya kan Pak gitu. Sekali-kali waktu aja. Ada bahasan apa sih Pak kita tafsir, saya buka syarah Pak. Nggak pernah saya baca kitab sudah jilid gitu kan. Dia jarang-jarang gitu karena sekarang bukan lagi belajar saya, sudah waktunya mengajarkan. Kalau dulu ya waktu saya belajar bertahun-tahun gitu, baca gitu. Saking ini dibaca satu-satu. Tapi nanti ketika ingat dibuka lagi. Jadi buku itu warisan ya, warisan. Maka di masjid juga biasanya ada perpustakaan. Masjid standar itu ada perpustakaan. Dulu ulama-ulama dulu itu biasanya adalah buku. Kalau sekarang YouTube Pak. Saya memang belum pernah nulis buku Pak. Tapi kalau mau YouTube saya ada YouTube saya di sana. Jadi ketika saya ngobrol dengan ustaz-ustaz yang sekarang sering di media ini, kalau antum nggak bisa nulis buku kata dia, cara antum dokumentasikan. Nanti ketika tahun ke depan antum mati masih ada YouTube-nya, itulah buku antum gitu. Kalau dulu kan nulis Pak, kalau nulis sampai lupa nikah, kalau dulu itu Pak, sampai lupa berumah tangga gitu. Cari nafkah tuh sampai udah nggak ini lagi, nulis kita buku-buku itu, Masya Allah. Ya kan? Jadi buku itu jadi warisan. Nah kalau kita nggak bisa nulis, nggak bisa buat, jadi beli bukunya aja. Itu sama anak-anak kita, pasti bermanfaat lah, bermanfaat buku itu. Saya dapat menerima dari orang tua saya buku banyak betul. Dia meninggal saya habis bukunya itu. Karena ini adik saya ada kitab-kitab lama-lama itu. Dan itu gak berubah Pak, tulisannya itu gak berubah, adanya isinya juga gak berubah. Jadi apalagi kan agama kan turun-temurun. Boleh nanti kapan ada waktu, ada rezeki, nah sekarang tanya beli kitab Riyadhus Shalihin, terjemahnya boleh. Biar pas ngaji ini Bapak juga punya kitab. Kalau saya salah dikoreksi, itu aja. Baca kitab banyak hadis. Dapat 3 hadis, 4 hadis. Nah saya bawa ini apa yang kita pensil. Oh saya kemarin ini itu. Pensil ini Pak, Bapak juga bawa catatan kaki apa. Kita ingin mati seperti ini maksudnya.
Mati itu menjadi orang yang dari ilmu. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wal khamisah. Jadilah engkau orang yang mau belajar, kalau enggak orang yang mau ngajarin, kalau enggak jadi orang yang mendengar, kalau enggak jadi orang yang suka mencintai, dan jangan jadi yang kelima. Ngajar enggak bisa, belajar enggak mau, kadang-kadang enggak punya waktu, mencintai ilmu juga malas. Wala takun khamisah. Itu orang yang mati jahiliyah, matinya bodoh. Makanya hadis mengatakan carilah ilmu dari mulai sampai mati. Jadi kita mencari ilmu itu sampai kita mati. Kita ingin mati itu dalam kondisi masih menjadi pencari ilmu. Oh, cakep tuh. Ya kan, ahli taklim, ahli ilmi. Kenapa? Ahli ilmu itu Pak, derajatnya di akhirat nanti itu sama dengan malaikat dan para nabi. Sebanding. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ulama itu bukan ulama yang pakai sorban, bukan pakai pencaci, Pak. Ulama itu orang yang berilmu, yang mau belajar. Itu ulama itu. Jadi bukan jangan dianggap ulama itu harus seseorang yang banyak jamaahnya, bukan yang harus pakai itu. Bukan. Ulama itu yang punya ilmu. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Maka cuma dua pilihannya Bapak itu. Mau ngajarin apa mau belajar, itu aja. Itu tuh nanti mati penentuannya mau jadi orang yang sering belajar atau jadi orang yang ngajar. Cuma dua itu, jangan sampai enggak sampai itu. Minimal jadi yang ketiga, yang ngedengerin mustami. Kayak Bapak ini mustami. Mustami ini kan sekali-kali. Kalau yang belajar kan harus 6 tahun, itu mondok ke sana, ke mana, ke Mekah sana belajar, ke Yaman tuh. Ya kan, nggak mungkin udah tua begini di Borobudur begitu Ustaz. Taklim juga punya waktu, apalagi belajar begitu gitu lama. Atau yang keempat, muhibban, orang yang suka, yang cinta. Saya mah ngajarin nggak bisa, belajar nggak punya waktu, ngedengar nggak istiqomah. Kenapa? Pantatnya nggak enak, maunya bangun lagi. Jadi muhibban aja. Apa ibadah tuh? Siapin air minum, ya kan, punya rezeki dikit, siapin makan snack, suatu untuk apa nih, sarapan subuh. Nah itu boleh deh, itu tuh muhibban tuh, nyiapin begitu kan. Nah, termasuk juga mengundang ustadznya, itu muhibban tuh, fasilitasi. Saya ini mau baca buku, dan kelihatan lagi matanya ustadz. Tapi duit punya, dah bawa beli buku, bawa beli kitab, banyakin bagi ke orang. Pengajian saya di Al-Muhajirin itu Pak, yang di mana di Raja Basa itu. Yang beli kitabnya itu nggak semua Pak, ada satu orang. Sengaja dia, bisa beli bukunya di mana kitabnya? Di sebelah di Karang ada di balai buku. Kesana dia beli 100 kitab. Dia memang stoknya di sana. Dia ambil udah gitu nih. Ini kata dia, saya bagi semua ya, kata dia. Saya nggak bisa baca, rabun mata saya, kata dia kayak gitu. Dia kasih. Dan pahala ada setiap bulan. Mandala al-khairin pahala wajib. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahala. Baca nggak bisa, dia beli bukunya dibagi. Masya Allah. Wakaf.